Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, pemirsa, kami juga telah menghadirkan pakar komunikasi politik untuk membahasnya lebih lanjut dengan Pak Gun Gun Herianto atau Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Pram. Apa kabar Mas Gun Gun? Sudah lama sekali nggak berjumpa Mas Gun Gun. Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Ya Mas Gun Gun, ini di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, terhitung 3 bulan atau sekitar 2 bulan lagi sudah berakhir dan kembali merombak susunan kabinetnya. Dan total ini sudah dalam 2 periode kepemimpinan 14 kali mereshuffle. Ini komentarnya seperti apa Pak Gun Gun, Mas Gun Gun? Menurut saya Mas Pram ada 2 hal yang bisa kita baca dari reshuffle kali ini. Pertama, ini adalah bentuk transisi yang kemudian memang didesain oleh Pak Jokowi bersama Pak Prabowo dalam konteks transisi pemerintahan dari era kepemimpinan Jokowi kemudian ke era kepemimpinan Prabowo. Terlihat dari misalnya sumber daya manusia yang didistribusikan dan lembaga yang dibentuk baru seperti misalnya Badan Gizi Nasional. Ini kan jelas transisi untuk mengeksekusi ya beberapa janji, terutama misalnya soal makan siang gratis dan operasionalisasi di bawahnya. Kemudian juga beberapa pos kementerian penting seperti diisi oleh orang-orang yang sangat dipercayai oleh Pak Jokowi dan kemudian ditransisikan ke Prabowo seperti misalnya Bahlil, Pak Bahlil. Kemudian Pak Supratman ya untuk berada di pos Kemenkumham, karena pos-pos ini adalah pos-pos yang sangat strategis seperti Kemenkumham. Ini kan menyangkut hal yang fundamental dalam konteks tata kelola pemerintahan. Kemudian juga ISDM itu kan satu hal yang sangat fundamental ya bagi perekonomian nasional kita. Jadi sepertinya memang desain yang pertama dari reshuffle kali ini adalah menguatkan proses transisi pemerintahan. Dan yang kedua pesannya adalah tegas, jelas partai mana yang kemudian diposisikan untuk berada di luar. Kalau kita lihat misalnya Pak Yasona yang di reshuffle, kemudian Arifin Tasrif, ya itu menurut saya menjadi contoh paling tegas juga dalam konteks political message yang dibangun di sini bahwa PDI Perjuangan memang direstriksi tidak berada di kekuasaan Pak Jokowi di penghujung ini dan berpotensi juga tidak kemudian dilibatkan dalam konfigurasi kabinet di era Pak Prabowo. Dan yang menarik ya dari reshuffle kali ini juga penambahan kantor kepresidenan, kantor komunikasi kepresidenan dan dalam beberapa hal menurut saya ini memang diperlukan ya. Kenapa? Karena tidak ada negara yang kemudian baik dalam tata kelola manajemen data, manajemen komunikasi publiknya tanpa ada kantor ya kepresidenan yang dibentuk secara khusus. Ini harus diisi memang oleh orang-orang yang piawai memanage komunikasi publik, komunikasi politik, terutama untuk memitigasi ya ragam potensi-potensi masalah komunikasi, baik itu dalam konteks manajemen isu maupun dalam manajemen krisis komunikasi. Ya, Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, ini Anda katakan ada turut andil oleh Prabowo selaku Presiden terpilih Republik Indonesia ini untuk dalam lembaga dan juga nama-nama menteri. Artinya kenapa tidak dilakukan nanti ketika masa jabatan periode Pak Prabowo? Ya, ini yang saya bilang sepertinya memang start lebih awal ya. Arahnya mau kemana Pak Jokowi ini? Kenapa? Arahnya ingin kemana Pak Jokowi ini? Ingin menunjukkan apa? Ya jelas seperti saya tadi sampaikan eksplisit. Ini start lebih awal, Jokowi ingin mungkin diberi tafsir sebagai presiden yang menghantarkan ya presiden baru dengan proses transisi yang kan selama ini transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru kecenderungan tidak mulus ya dari era ke era. Misalnya dari era Bu Megawati ke era Pak SBY ya, kemudian Pak SBY ke Pak Jokowi. Ya ini sepertinya ingin semacam ada
proses mengkonstruksi opini di halayak bahwa Jokowi turut menghantarkan transisi ini secara jauh lebih well organized. Tetapi di luar itu menurut saya reshuffle ini tidak sama sekali bicara soal efektivitas pemerintahan Tidak. era Pak Jokowi, karena memang desainnya menurut saya bukan lagi di situ, bukan soal bicara KPI menteri, bukan bicara soal capaian, tetapi lebih pada upaya untuk mengamankan proses transisi sekaligus memberi pesan kuat mana kekuatan yang ada atau menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo mendatang dan mana yang partai yang akan diposisikan sebagai pihak yang mungkin tidak diajak bersama, begitu Mas Pram. Oke, jadi Mas Gun-Gun sudah melihat artinya seperti itu, ingin memblok-blokkan mana yang akan di dalam pemerintah dan di luar pemerintah, seperti itu ya Mas Gun-Gun ya? Ya, salah satunya ya, salah satunya. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara performa komunikatif seorang menteri dengan ukuran-ukuran kinerja, ya ini sudah menurut saya tidak lagi di situ konteks reshuffle-nya. Coba misalnya bisa berbuat apa menteri ketika misalnya di reshuffle dalam waktu kurang dari 3 bulan, bahkan mungkin 2 bulan pun tidak efektif. Nah, ini kan bukan lagi bicara soal produktivitas kinerja, lebih pada upaya untuk menjadi jembatan saja dari proses pasca Oktober Pak Prabowo dilantik. Nah, ini konteksnya menurut saya jadi jauh lebih bersifat mutual interdependent, ada keterhubungan satu bagian dengan bagian lain dalam konteks penyiapan ya pemerintahan baru. Tidak lebih dan tidak kurang menurut saya lebih diorientasikannya pada proses transisi tersebut, Mas Pram. Oke, jadi artinya proses transisi ini kalau Anda katakan tidak menunjukkan KPI atau kinerja dalam lembaga menteri tersebut, artinya ini apakah nama-nama ini kredibilitaskah untuk dalam menduduki posisi tersebut, apalagi hanya 2 bulan, 3 bulan? Ya, memang tidak dalam konteks produktivitas, tidak dalam konteks bagaimana misalnya menaikkan performa kementerian yang bersangkutan. Ini sama sekali menurut saya lokusnya berbeda. Lokus reshuffle kali ini tidak lagi bicara soal apa yang kemudian diharapkan untuk memperbaiki kinerja kementerian itu dalam waktu 2 bulan, tidak di situ. Jadi lokusnya lebih pada upaya prakondisi atau namanya instrumental conditioning atau pengondisian instrumental untuk berjalannya pemerintahan pasca Oktober. Contoh misalnya kan kemarin juga sebelum-sebelumnya sudah disiapkan misalnya wamen keuangan ya kan, kemudian Kementerian Keuangan maksud saya, kemudian sekarang Kominfo, kemudian juga misalnya bicara soal Pak Bahlil yang diposisikan di ISDM, karena ISDM tentu kan menyangkut beberapa, ya kita sama-sama tahu lah di situ ada proses bisnis, ada proses akumulasi ekonomi yang kemudian melibatkan banyak pihak yang itu kemudian tentu berkelindan dengan penguasa yang akan kemudian mengoperasionalisasikan kuasa politiknya pasca Oktober begitu. Nah, belum lagi misalnya kalau kita bicara beberapa jabatan-jabatan baru ya yang jelas tegas menurut saya itu lebih diorientasikan pada penyiapan operasionalisasi politik anggaran ya eranya Pak Prabowo ke depan, misalnya seperti Badan Gizi Nasional. Ya ini kan menyangkut tentu salah satu program prioritas ya Pak Prabowo, bicara soal gizi, bicara soal makan siang, makan bergizi ya, itu yang kemudian eksekusinya kan tidak mudah. Kenapa? Selain perlu yang disebut dengan politik anggaran yang jelas dan itu membutuhkan dukungan DPR juga nanti, dan juga sumber daya manusia yang menangani ini dari hulu ke hilir. Oleh karena itu Mas Pram ya, saya melihat jangan terlalu berekspektasi berlebihan soal reshuffle kali ini, karena ini hanya semata-mata bentuk komunikasi dari Jokowi dengan Pak Prabowo untuk mendesain langkah gerak kabinet yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi tidak lagi bicara soal apa yang diharapkan gitu dari menteri yang hanya menjabat 2 bulan. Itu tidak di situ. Justru mungkin orientasi ini adalah lebih pada bagaimana mereka itu membangun semacam blueprint atau roadmap
untuk pemerintahan Pak Prabowo mendatang. Makanya dugaan saya kenapa Pak Bahlil misalnya di ISDM. Betul, ada bergeseran? Ya, pergeseran ya dari investasi ke Betul. ISDM. Karena ISDM ini saya lihat akan jadi salah satu backbone juga gitu ya. Dan biasanya partai-partai yang menjadi the ruling party, terutama Oke, baik. pemenang utama, sebut aja misalnya meskipun tidak di pemilu legislatif, tapi juga di pilpres, sebut aja presiden yang menjabat, dia pasti menginginkan ISDM itu dikuasai oleh orangnya gitu. Oh, begitu, baik. Dan pemirsa, itu dia tadi reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada 4 nama menteri menduduki sejumlah lembaga baru dan juga ada kepala badan lembaga negara yang juga dilantik pada pagi hari ini. Ada 3 nama baru juga pemirsa dan 3 lembaga nama baru, Badan Gizi Nasional, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan pemirsa, pernyataan dan sambutan dari sejumlah menteri baru tadi sekaligus menutup program Breaking News kali ini pemirsa. Saya Pram Sanjaya Rudiri, terima kasih dan sampai jumpa. Kita bersatu dalam 100% dukungan. Saksikan momen menentukan saat mereka butuh yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami. Dukung 100% performa.